Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nikmatul Haki Febriawan. Kembali lagi kita di Rembuk Santuy. Oke teman-teman, hari ini ada yang beda nih dari Rembuk Santuy. Saya hari ini sendirian dan saya nggak rembuk walaupun nama channelnya Rembuk Santuy. Kita coba hal yang berbeda. Hari ini kita bakal bercerita tentang bagaimana sih caranya kita bisa bahagia dalam menjalani proses yang sedang kita lakukan sekarang. Teman-teman, hari ini banyak mahasiswa yang kurang ngerasa bahagia dalam menjalani proses-proses yang dia lakukan. Entah itu belajar, berorganisasi, mungkin wirausaha ataupun ada yang bekerja. Banyak yang ngerasa tidak puas dengan hasil usaha-usahanya. Banyak yang nggak senang dengan apa yang dia lakukan sekarang sehingga pada akhirnya dia lelah dalam berproses. Hari ini kita akan bedah hal tersebut. Kenapa sih kita jarang ngerasa bahagia dalam berproses dan bagaimana caranya kalau teman-teman pengen lebih bahagia dalam berproses. Kita analogikan teman-teman dengan seorang pedagang. Misalnya ada seorang pedagang, dia sudah melakukan hal terbaik untuk dagangannya. Dia sudah membuat kualitas dagangannya menjadi kualitas dagangan terbaik di antara pesaing-pesaingnya. Dia juga udah merapikan dagangannya sehingga nampak paling baik menurut dia dengan pedagang-pedagang yang lainnya. Namun kondisi alam nggak mendukung. Misal di depan kios tempat dia berdagang ternyata macet parah sehingga pada hari itu nggak ada yang beli, atau ternyata kebetulan yang lewat pada hari itu nggak cocok sama dagangan dia ataupun dengan tata kelola dagangan dia, sehingga nggak ada dagangannya satupun yang terbeli. Sedih dong, pedagang tersebut merasa sedih karena usaha yang dia lakukan tidak membuahkan hasil yang baik. Bayangkan teman-teman, jikalau pedagang tersebut bisa merasa bahagia ataupun bangga dengan proses yang dia lakukan. Dia bisa merasa bahagia ketika dia sudah menyediakan dagangan dengan kualitas terbaik. Dia bisa merasa bahagia ketika dia bisa merapikan dagangannya dengan baik dan melihat dagangannya yang rapi dia sudah senang. Ya, dengan tidak terjualnya dagangannya dia nggak sesedih yang sebelumnya. Nah, sering mahasiswa merasa seperti itu dalam proses-prosesnya. Kita nih sering nggak senang dengan proses kita karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita lupakan tuh proses-proses yang kita lakukan. Misal ketika teman-teman belajar di kelas, teman-teman sudah maksimal dalam belajar, tiap hari teman-teman belajar, mungkin begadang, berdoa. Ketika keluar hasil dan nggak sesuai, lalu teman-teman melupakan semua proses pembelajaran yang telah teman-teman lakukan. Teman-teman sedih karena hasil yang ada. Atau misal dalam berorganisasi, teman-teman sudah meng-create sebuah acara dengan baik, ada yang sampai nggak tidur, debat, diskusi dengan orang lain, kemudian ternyata ketika hari H ada gangguan teknis dan acaranya dikritik, semua proses dilupakan, lalu kita bersedih dengan hasil yang ada. Nah, masalahnya di situ. Banyak orang yang meletakkan hasil, bahkan lebih parahnya, hanya hasil yang nampak sebagai indikator tunggal dia bahagia atau tidak terhadap proses yang dia jalani. Banyak orang yang bahagia atau nggak bahagianya diletakkannya di hasil aja gitu. Prosesnya nggak dia nilai dengan baik. Itu yang membuat orang jarang bahagia dengan proses-proses yang dijalani. Teman-teman, hasil itu nggak cuma dipengaruhi sama usaha yang kita lakukan. Misal pedagang tadi nih, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Ada faktor lain, misal kemacetan dan persepsi orang. Sehingga kalau kita meletakkan kebahagiaan kita hanya pada hasil, artinya kita sudah menggantungkan kebahagiaan kita pada suatu hal yang nggak bisa kita pengaruhi. Mau kita usaha sebesar apapun, ada faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi kebahagiaan kita. Sehingga kita susah untuk meng-create kebahagiaan kita sendiri. Makanya kita susah dalam berbagi. Ditambah lagi teman-teman, selain itu persepsi orang itu berbeda-beda. Ada yang suka dengan hal A, ada yang suka dengan hal B, ada yang benci dengan hal A, ada yang benci dengan hal B. Itu membuat hasil kita ya semakin jauh dari usaha yang kita lakukan. Sudah dikurangi dengan faktor-faktor lain tadi, misalnya kemacetan atau mungkin dalam prosesnya gangguan teknis, kita kemudian beradu dengan persepsi lagi. Semakin jauh kita gantungkan harapan kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya kita susah bahagia dalam berproses, dalam menjalani proses-proses yang kita lakukan. Makanya nih, untuk teman-teman yang pengen lebih enjoy dalam proses-prosesnya di kampus, untuk teman-teman yang pengen lebih bahagia dalam proses-prosesnya di kampus, saya punya beberapa tips supaya teman-teman kemudian lebih bahagia dan proses teman-teman lebih maksimal. Pertama, nikmati proses. Kata orang cuma ada dua pilihan. Teman-teman melakukan apa yang teman-teman cintai, atau teman-teman mencintai apa yang teman-teman lakukan. Yang pada akhirnya teman-teman harus mencintai nih apa yang sedang teman-teman kerjakan. Teman-teman, banyak alasan yang bisa membuat kita menyukai apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Segala proses akan mengupgrade diri kita dan itu bisa menjadi alasan kita mencintai proses yang kita lakukan. Kita dalam berproses nggak sendirian, ada teman-teman kita yang lain yang menemani, suka bareng, duka bareng, itu bisa menjadi alasan kita mencintai proses yang kita lakukan. Atau faktor-faktor lain, mungkin ya kalau memang yang teman-teman lakukan itu adalah hal yang teman-teman cintai, itu ya mudah, teman-teman tinggal jalani aja. Atau ada hal-hal yang lain yang bisa membuat teman-teman suka dengan prosesnya. Teman-teman membayangkan bagaimana teman-teman pasca proses ini. Ingat teman-teman, setiap proses yang teman-teman jalani, seberat apapun, semenyenangkan apapun,
semuanya bakal jadi kenangan di masa yang akan datang, bakal jadi sebuah memori, dan itu bisa menjadi alasan bagaimana teman-teman mencintai proses yang teman-teman lakukan. Yang kedua, yakini bahwa setiap karya, setiap kerja yang kita lakukan itu berproses. Panji Pragiwaksono itu pernah bilang kayak gini, buat kalian yang pertama kali mau berkarya, pertama kali mau nulis, pertama kali mau buat lagu, berpuisi dan lain sebagainya, jangan takut jelek. Kenapa? Karena pasti jelek. Ya nggak ada orang yang memulai karyanya dengan baik. Maka pahami saja bahwa karya itu akan tumbuh, karya itu akan berproses dari yang jelek, kemudian kita lebih baik dan menjadi lebih baik gitu loh. Kalau kita belajar ya mungkin hari ini kita nggak tahu dengan berbagai hal di lapangan, misal karakter dosen kita nggak tahu, bagaimana tips and tricks supaya nilai bagus kita nggak tahu, dan yakini saja semua itu akan membaik seiring waktunya. Kalau kita berorganisasi, mungkin hari ini kita cuma tahu hal-hal teknis dalam lapangan, kita nggak bisa mengkonsep sebuah acara. Tapi semuanya akan berproses dengan teman-teman memperhatikan kerja-kerja teknis teman-teman, kemudian teman-teman memahami konsepnya seperti apa. Lalu teman-teman mulai bisa membuat konsep, lalu teman-teman mulai bisa memimpin. Semuanya berproses. Nikmati proses itu dan jangan ngerasa minder ketika hasil dari karya teman-teman itu nggak baik di awal. Yakin saja itu akan baik di masa yang akan datang, ketika teman-teman maksimal dalam berproses dan menikmati proses yang ada. Yang ketiga, jangan arahkan kritik pada personal ya. Banyak yang ketika dikritik ngerasa, oh kok dia kritik saya sih, emang dia benci ya sama saya, atau emang saya nggak menyenangkan, atau saya tipikal orang yang seperti apa yang dibenci oleh orang lain. Itu yang salah teman-teman. Kritik itu adalah sebuah modal sebenarnya. Ketika teman-teman mendapatkan kritik, ya nikmati saja. Rumusnya adalah karya teman-teman adalah tesis, kritik adalah antitesis. Keduanya teman-teman kombinasikan, kemudian akan ada sebuah pola dan teman-teman akan menemukan mana yang lebih baik. Nah, pola yang lebih baik itu teman-teman lakukan ke depannya. Jadi kritik itu jadikan saja bahan evaluasi teman-teman. Jangan diarahkan ke personal. Jangan ngerasa, oh dia kritik saya, dia benci saya, enggak. Itu bakal membuat teman-teman semakin down ke depannya. Yang keempat, percayalah bahwa dalam setiap kegagalan akan ada pelajaran. Banyak orang yang gagal kemudian mengambil pelajaran dari kegagalan dia dan tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebut saja Thomas Alva Edison dengan pembuatan lampunya yang ratusan kali gagal, kemudian dia sekarang dikenal sebagai orang yang hebat. Itu memang sebuah rumus. Makanya kalau teman-teman menemui kegagalan, teman-teman nggak usah sedih. Lihat saja apa sih yang membuat kita gagal, atau faktor apa yang kita lupakan sehingga kita gagal, lalu perbaiki itu di masa yang akan datang. Kesalahan terbesar adalah ketika teman-teman takut melakukan sebuah kesalahan. Itu yang terjadi, itu yang harus teman-teman rasakan. Yang kelima, cukup jadikan hasil sebagai bahan evaluasi, bukan indikator kebahagiaan teman-teman sekalian terhadap proses yang teman-teman telah lakukan. Jadi kalau teman-teman menemui hasilnya nggak sesuai, jangan buat diri teman-teman kecewa dengan hal itu. Jangan merasa gagal dengan hal itu. Cuman cukup jadikan bahan evaluasi kenapa hasilnya bisa kurang. Dan ketika ternyata faktornya bukan karena usaha teman-teman sekalian, ya sudah, let it be, biarkan saja. Hal itu nggak akan bisa dipengaruhi. Ya mungkin kalau teman-teman bisa menemui cara untuk mempengaruhinya, ya silakan. Misal, oh hasil teman-teman belajar buruk gara-gara mood dosen, ya apa alasan kita kecewa terhadap hal tersebut? Kalau teman-teman kemudian di hari lain atau di semester selanjutnya bisa memperbaiki dengan mempelajari bagaimana membuat mood dosen baik, itu lebih baik lagi. Cuman jangan kecewa dengan hasil yang buruk tapi indikatornya dari luar. Cukup jadikan bahan evaluasi. Begitupun dengan kritik-kritik yang ada. Kritik tidak mempengaruhi bagaimana langkah kita, teman. Kritik tidak menentukan langkah kita mau kemana. Kalau idealnya kritik itu cukup didengarkan, lalu dijadikan bahan evaluasi. Lihat kritik itu sesuai atau enggak. Kalau kritik itu enggak sesuai, ya teman-teman tetap pada prosesnya saja. Kalau dengan mengikuti kritik itu teman-teman menilai proses yang teman-teman jalani bisa lebih baik, ya teman-teman ikuti kritik itu. Ingat, yang menjalani proses adalah teman-teman sekalian, yang menanggung resikonya adalah teman-teman sekalian. Maka jangan jadikan pandangan orang lain sebagai faktor yang terlalu dominan. Jangan jadi orang yang ingin tampil baik depan orang lain saja. Jangan jadi orang yang ingin dinilai baik saja gitu loh. Tapi jadilah bener-bener orang yang baik. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, apresiasi diri teman-teman sekalian berdasarkan usaha yang telah teman-teman lakukan. Sekali-sekali tidak masalah kita menafikan hasil. Mau hasilnya berhasil ataupun gagal, jikalau teman-teman telah berusaha semaksimal mungkin, apresiasi diri kalian walaupun hasilnya gagal. Jikalau teman-teman kurang dalam usaha, beri hukuman pada diri kalian sendiri walaupun hasilnya memuaskan. Dengan demikian teman-teman akan lebih fokus pada proses yang teman-teman jalani dan teman-teman bisa melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Ingat teman-teman sekalian, diri teman-teman kalian semua itu spesial dan pantas kalian banggakan ketika kalian telah melakukan hal yang terbaik walaupun hasilnya kegagalan, walaupun hasilnya buruk.
Oke teman-teman, jadi itu tips supaya di kemudian hari teman-teman lebih menikmati proses-proses yang teman-teman lakukan, baik di organisasi, di kuliah, kerja mungkin, ataupun dalam berkarya. Ingat teman-teman, diri kalian itu spesial, diri kalian itu pantas untuk dibanggakan ketika telah melakukan hal yang terbaik. Jangan jadikan hal yang tidak bisa teman-teman pengaruhi sebagai indikator kebahagiaan teman-teman sekalian, apalagi sekedar pandangan orang lain, apalagi sekedar hal-hal material yang sejatinya tidak terlalu membuat kita bahagia. Apa sih bahagianya ketika kita dapat nilai yang bagus? Oke, saat itu kita bahagia, tapi kalau kita tahu prosesnya cacat, lalu apa? Dan ketika kita mendapatkan nilai yang buruk tapi kita tahu prosesnya baik dan nilai kita buruk gara-gara hal yang tidak terlalu fundamental, lalu masalahnya di mana? Dengan seperti itu teman-teman lebih bisa menghargai diri sendiri dan kita bisa menikmati semua proses yang ada. Sekian dari saya, Nikmatul Hakim Febriawan. Kita ketemu lagi di video Rembuk Santuy berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.